Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan belajar tema 4 tentang simbol dan pengamalan sila dari Pancasila, pengolahan sampah, dan pemanfaatan limbah kayu. Simbol Pancasila. Bintang berwarna emas dengan latar belakang berwarna hitam melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas mengandung makna bahwa Indonesia beragama dan religius, di mana setiap rakyat berhak beriman dan bertakwa kepada Tuhan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Contoh sikap yang mencerminkan sila pertama diantaranya yaitu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, saling menghormati antara pemeluk agama, hidup rukun dalam toleransi, bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda, dan tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Selanjutnya, lambang rantai berwarna kuning dengan latar belakang merah melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Kemudian mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan lainnya, yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Contoh-contoh sikap yang mencerminkan sila kedua ini yaitu setiap manusia setara dan sejajar, kemudian anti penjajahan, sikap saling mengasihi antar sesama manusia, tenggang rasa, gemar menolong sesama, tidak saling membeda-bedakan, berbicara kepada orang lain dengan sopan santun. Selanjutnya, lambang pohon beringin dengan latar belakang berwarna putih melambangkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Arti pohon beringin merupakan tempat berteduh dan berlindung. Pohon beringin memiliki akar menggantung sebagai representasi bahwa Indonesia memiliki keragaman latar belakang budaya yang berbeda-beda. Contoh-contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga ini diantaranya rela berkorban, cinta tanah air, mencintai dan memilih produk lokal, bergaul dengan teman tanpa peduli perbedaan, dan ikut serta menjaga keamanan lingkungan. Selanjutnya, simbol atau lambang kepala banteng melambangkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, dan dari situlah filosofi sila keempat diambil. Sebagai manusia yang selayaknya bersifat serupa, pengambil keputusan sebaiknya harus dilakukan melalui musyawarah. Berikut contoh-contoh sikap yang mencerminkan sila keempat. Di antaranya mengutamakan keputusan yang diambil melalui proses musyawarah, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, melaksanakan musyawarah mufakat, menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Selanjutnya, lambang padi dan kapas dengan latar belakang putih melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas diartikan sebagai salah satu kebutuhan dasar berupa sandang dan pangan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Contoh-contoh sikap yang mencerminkan sila kelima diantaranya bersikap adil kepada sesama, menyeimbangkan hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, dan ikut serta dalam gotong royong.
Selanjutnya, materi pengolahan sampah. Ada beberapa jenis atau beberapa cara dalam pengolahan sampah. Di antaranya, yang pertama, redus. Redus adalah salah satu cara pengolahan sampah dengan cara mengurangi pemakaian barang-barang kebutuhan sehari-hari yang menghasilkan sampah. Contohnya, plastik yang digunakan saat berbelanja di pasar dapat diganti dengan tas belanja atau keranjang belanjaan. Yang kedua, reuse. Reuse adalah salah satu cara pengolahan sampah dengan cara memakai kembali barang-barang yang bisa digunakan. Contohnya, plastik bekas belanjaan di pasar dapat digunakan kembali untuk kebutuhan lainnya. Yang ketiga, recycle. Recycle adalah salah satu cara pengolahan sampah dengan cara mendaur ulang barang-barang yang dianggap sampah dapat menjadi barang-barang bernilai ekonomis. Contohnya, botol-botol plastik bekas minuman dapat dijadikan hiasan di dalam rumah dalam bentuk bunga. Ini botol-botol plastik bekas minuman ya, bukan botol-botol yang dijual di pasaran. Selanjutnya, replace. Apa itu replace? Replace adalah salah satu cara pengolahan sampah dengan cara mengganti barang-barang yang dapat menciptakan sampah dengan barang lain. Contohnya, pemakaian tisu dapat diganti dengan sapu tangan. Kemudian, materi selanjutnya, pemanfaatan barang tidak terpakai. Kita ambil contoh limbah kayu. Di dalam limbah kayu dapat dijadikan barang-barang yang bernilai atau yang berguna. Misalnya, limbah kayu tersebut bisa dijadikan meja taman atau furnitur di ruang tamu. Selanjutnya, pemanfaatan kayu bekas juga bisa dibuat menjadi kursi. Selanjutnya, yang ketiga, memanfaatkan limbah kayu bekas berbentuk panjang dapat disatukan dan dijadikan sebuah rak. Rak kayu bekas bisa dijadikan tempat alternatif menyimpan hiasan di dinding atau jadi rak buku hingga sepatu. Selanjutnya, limbah kayu bekas yang berbentuk gelondongan besar dapat dirubah menjadi step atau pijakan. Pijakan kayu ini dapat mempercantik taman di depan rumah. Kreasi unik dari kayu bekas berikutnya adalah membuat menjadi sebuah hiasan kayu palet. Di kayu palet ini bisa ditambahkan kata-kata ataupun gambar yang bisa menyebarkan suasana natural. Mungkin cukup sekian materi pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.